Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kependuk bangga hari ini mengunjungi penyuluhan KB di Kota Pasuruan. Kemenduk bangga juga mengunjungi SPPPG untuk melihat proses penyiapan MBG guna didistribusikan kepada ibu menyusui, ibu hamil, dan ibu balita. Dan pemirsa, berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Nadia Rahma serta kru yang bertugas pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional dan mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan, sejumlah pejabat dari Kemendikbangga dan BKKBN melakukan peninjauan langsung ke Dapur Umum SPPG Kota Pasuruan, Rabu 7 Mei 2025. Dapur umum ini menjadi bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan, dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis. Dalam kunjungannya, pejabat melihat langsung proses memasak, distribusi makanan, serta berdialog dengan petugas dan relawan yang bertugas. Selain itu, dilakukan juga penyaluran makanan bergizi di 3 titik kelompok rentan strategis di Kota Pasuruan. Bantuan ini menyasar ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita, sebagai bagian dari program peningkatan gizi keluarga dan pencegahan stunting. Setiap titik penyaluran dikawal oleh petugas dari Dinas KB serta kader PKK setempat untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran. Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi lintas sektor dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang holistik, mulai dari aspek kesehatan reproduksi hingga pemenuhan kebutuhan gizi. Media elektronik, media cetak, media online, media sosial. Hari ini kita berkunjung di Kota Pasuruan untuk melakukan 2 rangkaian kegiatan. Satu, ngecek MBG, makan bergizi gratis, yang dalam hal ini melingkupi kewenangan kita di Kementerian Kemendikbangga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang didampingi oleh Pak Wali Kota Pasuruan, terima kasih, Pak Kasdim, Pak Kapolsek, Kajari ataupun yang wakili Ketua DPRD. Apa semangatnya? Satu, memastikan program baru yang sudah diperintahkan Bapak Presiden, bahwa MBG tidak hanya untuk anak sekolah, tetapi mulai sekarang untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD mendapatkan MBG. Kenapa kita tadi pakai motor? Karena nanti yang mendistribusikan dari tim BKKBN. Karena tidak mungkin ibu hamil tiap hari ngumpul. Beda dengan sekolahan. Kalau sekolahan di drop 1 titik, 2 titik, maka dari SPPG langsung ngedrop ke titik kumpul satuan pendidikan atau sekolah. Tapi kalau ibu hamil tidak mungkin tiap hari ngumpul, ibu menyusui ngumpul, nggak mungkin. Karena itu kita distribusikan, tugasnya kita. Berapa banyak Pak? 10% dari penerima manfaat. Misalnya di sini kepala SPPG berapa? 300. Berarti di sini ada 300 haknya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang nanti akan didistribusikan oleh teman-teman TPK, namanya tim pendamping keluarga, pasukannya dari BKKBN, pasukannya dari kementerian. Intinya poinnya itu, dan kita pastikan benar nggak penerimanya, benar. KRS nggak, benar. KRS itu keluarga risiko stunting. Apa harapannya? Salah satu sebab stunting asupan gizi. Karena itu Pak Presiden, Pak Prabowo, dan Pak Gibran fokus untuk memberikan MBG ini bagian dari penciptaan generasi masa depan yang lebih baik dengan asupan gizi, sehat walafiat, dan seterusnya. Baru setelah ini nanti saya ke pabrik-pabrik untuk pemberian layanan kontrasepsi. Pemirsa, dapat kami sampaikan hari ini Rabu 7 Mei 2025
Hamida sudah berada di halaman PT Raido Putra Lestari dalam semangat memperingati Hari Buruh Internasional 2025. BKKBN bersama para mitra melaksanakan 2 rangkaian, pemirsa. Dimulai dengan kegiatan peninjauan di dapur umum SPPG Kota Pasuruan dan penyaluran MBG di 3 titik KRS, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu balita. Kemudian acara ini selanjutnya dilanjutkan dengan seperti yang di belakang saya, pemirsa. Ini ada kick off seremonial pelayanan KB serentak di tempat kerja yang dipusatkan di PT Raido Putra Lestari. Kemudian suasana terlihat semarak begitu karena hadirnya dari perwakilan BKKBN, kemudian Dinas Kesehatan, Serikat Buruh, pimpinan perusahaan, serta para tenaga medis. Dalam hal ini, Menteri Kemenduk Bangga meninjau pelayanan KB implan bagi karyawati PT Raido di dalam mobil pelayanan. Pemirsa, program ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran bahwa kesehatan reproduksi adalah hak setiap pekerja dan perencanaan keluarga yang baik akan mendukung kualitas hidup yang lebih baik pula. Kemudian pemirsa, ikuti terus informasi kami dalam kunjungan kerja BKKBN Provinsi Jawa Timur. Dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional, BKKBN juga menggelar kegiatan pelayanan KB serentak di tempat kerja yang dipusatkan di PT Raido Putra Lestari, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Acara ini ditandai dengan kick-off secara simbolis yang dihadiri oleh pejabat pemerintah, perwakilan perusahaan, tenaga kesehatan, serta masyarakat. Kegiatan ini menyasar pekerja, keluarga pekerja, serta masyarakat sekitar perusahaan dan diselenggarakan secara gratis. Tujuannya adalah untuk memberikan akses mudah terhadap pelayanan KB, meningkatkan kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga, serta mendukung kesejahteraan keluarga Indonesia. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan semakin banyak perusahaan yang terlibat aktif dalam program KB di tempat kerja demi mendukung terwujudnya keluarga sehat, produktif, dan sejahtera. Acara ini juga dihadiri oleh Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo SDPMSI, membuka rangkaian sambutan dengan menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan pelayanan KB serentak di tempat kerja yang dipusatkan di PT Raido Putra Lestari. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya sinergi antar sektor dalam membangun kesejahteraan pekerja. Prabowo Subianto dan Pak Wakil Presiden Gibran Rakabuming punya program berkaitan dengan makan siang bergizi dan berkaitan dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah terkait bagaimana memastikan bahwa program ini sudah siap diimplementasikan di seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya adalah di Kota Pasuruan. Maka tadi kita ngecek langsung bagaimana kualitas SPPG-nya. Bahkan mendampingi Pak Menteri langsung memastikan bagaimana nanti program ini ketika berlangsung, utamanya yang di bawah kewenangan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD ini dilaksanakan dengan baik. Dan alhamdulillah dari 3 yang kita sampel ini di Kota Pasuruan kualitasnya cukup bagus. Semoga ini menjadi salah satu hal yang fundamental untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto, bagaimana program MBG ini untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia benar-benar terlaksana dengan baik. Dan kita bersyukur selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan kali ini di PT Raido Putra Lestari. Ini kick off yang diikuti oleh seluruh provinsi, 34 provinsi seluruh Indonesia, baik yang offline ataupun online. Kami sampaikan terima kasih, salam hormat yang setinggi-tingginya bahwa kegiatan kick off KB serentak di tempat kerja ini menjadi bagian penting bagaimana menyiapkan sumber daya yang berkualitas untuk menyambut Indonesia Emas di tahun 2045. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu atas nama pemerintah Kota Pasuruan sangat mengapresiasi Kota Pasuruan dipilih oleh Pak Menteri menjadi tempat untuk kick off yang ini serentak seluruh Indonesia.
Jadi kita bersyukur. Nah, ini tadi Pak Menteri sempat menyampaikan, itu tariannya tari apa? Tari Jamu Kebon Agung. Nah, mohon maaf Pak Menteri, Jamu Kebon Agungnya belum tersajikan. Insya Allah nanti ngiringi untuk makan siangnya. Biar tambah sehat, menambah sehat kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu pelayanan KB ini menjadi hal yang penting, menjadi salah satu bagian dari fasilitas kesejahteraan bagi pekerja atau buruh. Dr. Andes Aris Wahyudi, MSc selaku PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh program KB di lingkungan kerja sebagai bagian dari perlindungan dan peningkatan kualitas. Berikut cuplikan sambutannya untuk Anda. Kami juga mengapresiasi diterbitkannya keputusan Kepala BKKBN nomor 274 tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di perusahaan. Sebagai salah satu ikhtiar kita bersama mendorong penyediaan fasilitas layanan KB di perusahaan-perusahaan secara berkelanjutan. Bapak Menteri dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami bangga dan bersyukur atas kemitraan yang erat antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan stakeholder terkait dalam rangka menjalankan program-program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang bersinergi dengan program-program ketenagakerjaan. Pada bulan Oktober tahun 2023 yang lalu telah ditandatangani kesepahaman antara Kepala BKKBN dengan Menteri Ketenagakerjaan dan diikuti dengan penyusunan perjanjian kerjasama sebagai panduan yang lebih teknis untuk melaksanakan kegiatan yang disepakati. Tentu komitmen tersebut bukan hanya sekedar simbolik formalitas, namun juga menjadi landasan kuat bagi terwujudnya visi aksi nyata bersama dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak, keluarga, dan pekerja Indonesia. Penyediaan fasilitas kesejahteraan termasuk salah satunya fasilitas layanan keluarga berencana merupakan salah satu implementasi dari amanat pasal 100 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Fasilitas kesejahteraan pada hakikatnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Tentu di samping hal-hal yang terkait dengan upah, jaminan sosial, dan lain-lain. Kementerian Ketenagakerjaan memberikan perhatian khusus pada penyediaan fasilitas kesejahteraan yang berkaitan dengan pemenuhan hak perempuan untuk dapat meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan kita. Di mana pada tahun 2025 ini berdasarkan data BPS yang dirilis beberapa hari yang lalu bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan kita masih di angka 56,70%. Jauh tertinggal dibandingkan dengan TPAK laki-laki yang mencapai 84,34%. Hal ini tentu tersebut sejalan dengan juga cita-cita dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Dr. Haji Wihaji SAG MPD turut hadir dalam kegiatan kick-off pelayanan KB serentak ini. Dan kehadirannya menjadi penegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam memperluas akses pelayanan KB, khususnya bagi pekerja perempuan di sektor industri. Dalam sambutannya, Menteri Wihaji menyampaikan apresiasi terhadap perusahaan yang memberikan ruang bagi pelayanan kesehatan reproduksi di lingkungan kerja. Ia menilai langkah ini sebagai bentuk nyata komitmen dunia usaha dalam mendukung pembangunan keluarga berkualitas. Bulan Februari saya ke Kabupaten Madiun untuk bikin grebek pasar. Apa grebeknya? Grebek kontrasepsi juga.
kita siapkan semuanya, ya implan, ya IUD, ya pil, ya suntik, dan sebagainya. Karena itu kita sekarang gerbek perusahaan, gerbek pabrik untuk melayani beliau-beliau. Kemudian seluruh mitra kerja yang tidak saya sebut satu persatu, wabil khusus juga anggota Forkompimda di Kota Pasuruan, Pak Ketua DPRD, terima kasih, yang wakili Kajari, terima kasih, pengadilan, terima kasih, agama maupun negeri, kemudian Pak Sekda, dan Bapak sekalian yang hari ini, wabil khusus yang saya hormati yang di belakang, yang berseragam, insya Allah bagian dari peserta atau enggak, saya wallahu alam bisawab. Dari segi umur kelihatannya sih ikut daftar. Tapi kalau yang expired nggak usah ya. Ibu-ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, izinkanlah saya mengajak Bapak-Ibu sekalian mengajukan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kegiatan untuk layanan serentak kontrasepsi atau KB di perusahaan-perusahaan hari ini, Pak Sekjen, saya sampaikan bahwa per detik ini ada 481 pabrik se-Indonesia yang melayani sekitar 40.000 tenaga kerja perempuan untuk ikut metode kontrasepsi KB yang disiapkan oleh Kementerian Kemenduk Bangga, Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Apa hubungannya Pak Wihaji? Saya cerita sedikit. Pak Sekjen, Pak Wali Kota, Pak Ketua DPRD, ada dua urusan yang hari ini menjadi kewajiban kita. Apa itu urusan kependidikan dan urusan pembangunan keluarga? Lupa juga, hadir Mas Eko, anggota DPR RI. Maaf Mas Eko, hadir juga yang mendampingi kita, Mas Eko. Saya lanjutkan, ada dua urusan yang menjadi tanggung jawab kementerian saya, yang dulu BKKBN, sekarang berhijrah menjadi kementerian. Dulu Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, sekarang menjadi Kementerian Kemenduk Bangga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dulu saya singkat KPK, sekarang kita ganti Kemenduk Bangga, soalnya lain. Harapan kita apa? Dua urusan inilah yang menjadi tanggung jawab saya untuk memastikan layanan-layanan kementerian bahwa pemerintah hadir, bahwa negara hadir, dan penerima manfaat masyarakat kita juga merasakan. Apa itu satu kependudukan? Apa yang diurus kependudukan? Pengendalian. Caranya seperti apa supaya itu terkendali? Maka harus tumbuh seimbang. Metodenya apa? Cuma satu, kontrasepsi. Di seluruh dunia sama semua. Negara manapun, mau negara Eropa, negara Amerika, negara-negara Amerika Latin, sama semuanya. Tentu metodenya beda-beda, tapi tidak akan jauh dari metode kontrasepsi. Ada yang manual juga Pak. Kalau manual cara-cara Pasuruan mungkin beda dengan cara-cara yang lain. Bisa kalender, bisa lainnya. Saya tidak sebutkan cara lainnya. Maka untuk mengendalikan dan supaya tumbuh seimbang, diatur secara baik perencanaan kelahiran. Caranya KB. Nah, kira-kira begitu. Reasoningnya. Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Dr. Haji Wihaji SAG MPD melanjutkan kunjungannya ke Rumah Dinas Wali Kota Pasuruan. Di lokasi tersebut, suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa saat beliau berinteraksi langsung dengan para kader KB, ibu-ibu PKK, serta adik-adik pramuka yang turut menyambut kedatangannya. Pertemuan tersebut menjadi momen penting untuk memperkuat semangat gotong royong dalam mendukung program keluarga berencana dan pembangunan keluarga di tingkat akar rumput. Menteri Wihaji memberikan apresiasi atas peran aktif para kader dan masyarakat dalam mensukseskan program KB yang menurutnya menjadi ujung tombak perubahan di tengah masyarakat. Dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan, diharapkan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat semakin menguat demi terwujudnya keluarga Indonesia yang sehat, tangguh, dan sejahtera. Dari Pasuruan, Jawa Timur, tim Liputan TV9 melaporkan.